Nangis walau hanya setetes air mata. 103,8 Prima Radio. Musik enak seharian. On Prima Radio, musik enak seharian. On Prima Radio, musik enak seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hans dalam webinar Komnastik Jatim. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Dan webinar Komnastik Jatim ini adalah persembahan dari Komnastik Jatim didukung oleh MS Indonesia, Kata Hati Institute, dan Prima Radio Surabaya. Dan kami ingin mengucapkan turut berduka cita untuk Didi Kempot. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Dan melalui Didi Kempot kita juga belajar bahwa dalam kondisi sedih sekalipun kita bisa tetap berbahagia. Dan Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi ini kita bisa tetap mencari kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita masih ada webinar lagi nanti minggu depan Bapak Ibu ikuti, yaitu tentang kewirausahaan. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya melalui grup Komnastik Jatim yang sudah Bapak Ibu tempati. Dan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat bisa membayar sebesar 50.000 dan 50.000 ini akan kami donasikan kepada teman-teman ABK, disabilitas, GTT, dan PTT. Dan hari ini kita akan membahas banyak hal tentang, khususnya dari sudut pandang psikologis. Oleh karena itu kami juga mendatangkan psikolog dan beberapa narasumber yang pastinya akan sangat kredibel. Dan untuk memulai hari ini, Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab, bisa bertanya langsung di fitur live chat yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Dan untuk memulai segalanya, marilah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnastik Jatim. Silakan Pak. Terima kasih Mas San. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Prima dimanapun berada, ketemu kembali hari ketiga kita mengikuti webinar Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, Saudara, sahabat Prima sekalian dimanapun berada, kami dari Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang mana Bapak Ibu selama 3 hari berturut-turut telah bersedia ikut serta dalam kegiatan webinar Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sebelum ini nanti akan dimulai oleh beberapa narasumber. Saya mau menyampaikan terkait hasil rapat koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Sesuai dengan dasar hukum terkait dengan kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa dasar hukum yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu Kepres nomor 11 tahun 2020, Kepres nomor 12 tahun 2020, Surat Keputusan Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020, SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020, Surat Mendikbud nomor 46962, SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020, dan juga Surat Edaran Menteri PAN RB nomor 19 tahun 2020 terkait dengan pendidikan pada kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 berdasarkan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 perlu kami sampaikan bahwa untuk ujian nasional tahun 2020 dan uji kompetensi keahlian tahun 2020 dibatalkan. Yang kedua, ujian nasional dan uji kompetensi keahlian tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua, terkait belajar di rumah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, guru dimanapun berada, bahwa satu, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai COVID-19. Yang keempat, tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Yang kelima, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru, tanpa harus berupa skor atau nilai kuantitatif. Terkait ujian sekolah, yang pertama, dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa. Yang kedua, ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Yang ketiga, sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Jadi bagi Bapak Ibu, untuk adik-adik kita yang sekarang kelas 3 itu sekali lagi penilaian kelulusannya adalah berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Sehingga saya yakin Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah sudah bisa untuk menemukan itu. Baik, itu beberapa hal yang terkait tentang SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang mana kita perlu untuk menjalankan itu selama masa darurat COVID-19. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Semoga webinar Komnas Pendidikan Jawa Timur ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan ilmu bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah bilang bahwa hari ini kita akan banyak berbicara tentang kesehatan mental. Hari ini kita sudah bersama dengan tiga narasumber kita. Yang pertama pasti sudah kenal, Bapak Bagus dari MS Indonesia. Selamat pagi Pak. Kemudian Ibu Eka dari Kata Hati Institut Jawa Timur. Selamat pagi Bu. Dan hari ini narasumber kita yaitu psikolog ya Ibu ya. Ibu Pratiwi dari psikolog yang buka praktek ya Bu, langsung ya Bu di Medayu Utara. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa semuanya? Sangat luar biasa. Iya, kita harus tetap senang ya. Iya, kita harus tetap bahagia ya dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi
kita hari ini membahas tentang kesehatan mental. Kalau beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perilaku belajar kemarin, kemudian sebelumnya kita juga belajar apakah COVID-19 ini membuat pelajar menjadi semakin pintar atau sebaliknya. Hari ini kita membahas kesehatan mental. Kalau boleh tahu mungkin Pak Bagus, kenapa hari ini kita harus membahas tentang kesehatan mental? Boleh jelaskan? Banyak yang bertanya kepada berbagai ahli gitu ya. Dan ada juga yang bertanya kepada kita kapan prediksi pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan berdasarkan dari beberapa sumber, saya menyampaikan saja prediksi pandemi COVID-19 berakhir. Yang pertama itu dari Singapore University of Technology and Design. Itu menyampaikan bahwa puncaknya itu akhir April 2020 yang sebenarnya sudah lewat dan ternyata belum mencapai puncaknya. Sehingga diprediksikan sebenarnya menurut mereka itu Juni 2020. Tapi kemudian disempurnakan kembali, ada beberapa penelitian, bahkan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID waktu itu masih memprediksikan kehidupan publik akan berjalan normal pada Juli 2020 dan ini terus kita akan lihat update-nya. Sementara dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa prediksinya itu puncaknya pada Mei 2020. Puncaknya dan setelah itu kita akan setelah puncaknya pasti akan melandai dan kemudian akan berakhir. Sementara dari ITB, Institut Teknologi Bandung menyampaikan bahwa diprediksinya akan berakhir pada Juni 2020, sedangkan dari Badan Intelijen Negara itu awal Juli 2020. Kemudian ada banyak juga yang sumber-sumber yang lain. Yang pasti ketika menghadapi hal ini, pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan. Dan dari pemerintah, ini adalah skenario yang diberikan oleh pemerintah, skenario pembukaan sekolah. Kalau secara optimis, misalnya seperti prediksi para ahli tadi bahwa Juni 2020, maka skenario yang pertama adalah pembelajaran di sekolah tahun ajaran 2019-2020 bisa dilanjutkan selama bulan Juli 2020, jadi tetap dilanjutkan gitu ya. Kemudian satuan pendidikan yang belum memenuhi kurikulum mengejar capaian di bulan Juli harus memberikan materi penguatan karakter, jadi ditambahkan materi penguatan karakter. Kemudian Kemendikbud dan Kemenak memastikan capaian kurikulum bagi satuan pendidikan yang tidak ada akses internet dan listrik. Jadi harus ada yang kemarin kita sering bahas tentang matrikulasi atau juga pengayaan tambahan untuk memastikan bahwa pencapaian kurikulum itu sudah tercapai sebelum mereka masuk tahun ajaran baru. Kemudian tetap dilakukan prosedur penanganan pencegahan COVID yang pada tahun ajaran yang baru. Kemudian proses penerimaan peserta didik sesuai dengan protokol kesehatan. Jika memang berakhirnya di Juni dan sehingga kita bisa secara optimis memulai tahun ajaran baru Juli. Tapi memang ada juga prediksi secara pesimis. Ketika memang berakhirnya itu Desember 2020, maka kita harus menerapkan skenario pembukaan sekolah dengan skenario pesimis atau skenario worst case-nya, terburuknya. Yang pertama konsekuensinya adalah proses pembelajaran difokuskan pada materi penguatan karakter dan kesiapsiagaan bencana hanya berlaku untuk siswa kelas 1 sampai 11. Kemudian Kemendikbud dan Kemenak mencari solusi bagi satuan pendidikan milik swasta atas biaya yang terjadi akibat perpanjangan, karena kalau untuk negeri memang semua operasional dari pemerintah, sedangkan dari swasta memang dari mandiri. Benar, ya. Dari mandiri. Kemudian Bappenas dan Kemenku fasilitas insentif untuk sektor pendidikan dan kemudian mencari solusi bagi satuan pendidikan jenjang SMK untuk penyediaan alat praktek siswa di rumah dan pengalaman siswa untuk magang di dunia usaha dan dunia industri. Jadi di skenario ini berarti nanti kita baru masuk tahun ajaran baru itu di bulan Januari. Karena diprediksikan sampai bulan Desember kita masih menggunakan pembelajaran dengan kurikulum yang belum masuk di tahun ajaran baru. Jadi diperpanjang dan lebih ke arah kita kita menekankan kepada pendidikan karakter. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya kita membahas hal ini. Ini ada banyak juga skenario-skenario berikutnya gitu ya, tapi tidak perlu saya perpanjang di pembahasan skenario. Sebenarnya sekarang sangat penting bagi setiap kita untuk
mempersiapkan justru lebih ke kesehatan mental kita. Karena waktu yang panjang yang harus kita tunggu hingga COVID ini berakhir, itu bisa berpengaruh secara mental, secara psikologis. Baik bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru, juga kepala sekolah, apalagi kita sudah kangen untuk kembali ke sekolah gitu ya, beraktivitas di sekolah, tapi sekarang ternyata belum bisa gitu ya. Apalagi bagi peserta didik yang otomatis mereka berada di rumah dan memang terlalu lama berada di rumah, kenormalan baru akan terjadi gitu ya, bahwa ternyata mereka sehari-hari tidak lagi datang ke sekolah. Habit yang baru ya. Dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana menanganinya secara kesehatan mental, dan tentu saja kesehatan mental dari para orang tua juga. Bagaimana orang tua bisa menyikapi keadaan yang secara worst case mungkin kita akan menikmati tahun ajaran ini sampai Desember 2020 dan baru akan masuk tahun ajaran baru itu di Januari 2021. Waktu yang cukup panjang untuk kita. Bukan saya sedang menakut-nakuti ya, tapi yang pasti kita harus mempersiapkan kesehatan mental kita, memotivasi diri kita bahwa ini memang akan cepat berakhir, tapi terus kita berikan semangat kepada peserta didik, orang tua dan juga diri kita sendiri untuk bisa melewati ini semua. Makanya materi hari ini cukup penting untuk kita bahas. Wah, sebegitu pentingnya karena kita masih menghadapi ketidakpastian. Jadi harus dipersiapkan selain dari sistem dan lain sebagainya, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Ya, saya ingin mengulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di fitur live chat. Kami akan membahas tentang pertanyaan Bapak Ibu nanti di sesi tanya jawab. Nah, melanjutkan dari Bapak Bagus tadi. Dari sisi psikologis, gimana sih Bu Pratiwi? Untuk kita lihat dulu, untuk anak-anak dulu deh. Dari sisi psikologis terhadap pandemi ini, dampaknya untuk anak seperti apa? Saya sepakat dengan kata Mas Hans ya, tentang menjadi ada kebiasaan baru. Biasa sekolah, ketemu teman-teman, terus enggak ada. Lalu saya juga mendengar dari Bapak Bagus tentang kalau misalnya kita belajarnya itu Juni, ya sudah dalam waktu dekat. Tapi kalau Desember, itu kita pernah yang zamannya tahun 78 sudah sekolah, itu pernah ngalami bahwa biasanya start Januari sampai Desember terjadi perubahan pendidikan lebih setengah tahun. Ada dari start Juni, jadi pendaftaran. Jadi ada waktu yang sekian bulan, 6 bulan ya, untuk belajar yang adanya pelajaran cuma segini tapi harus menjadi panjang. Dan itu akhirnya kreativitas, kembali lagi kreativitas. Dampak pada anak-anak. Yang jelas kalau di rumah, dia ada perubahan baru, tidak sekolah, tidak bangun pagi, tetapi harus tetap sekolah kan. Jadi tetap harus bangun pagi dengan suasana tidak ada temannya. Dan itu awal-awalnya menjadi rewel, pasti. Pada awalnya orang tua juga menjadi panik karena harus sekolah, harus buka. Nah, bagaimana dengan harus buka laptopnya untuk belajar? Itu kalau yang punya laptop. Kalau yang tidak, nunggu yang punya handphone yang bisa mengerjakan tugas. Itu terjadi banyak juga yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin dampak pada anak-anak, tergantung anak-anak ini punya laptop apa enggak nomor satu. Karena memang di dalam kehidupan sehari-hari sekolah di rumah memang harus punya. Nah itu pasti berbeda ya, pasti berbeda kalau yang punya sama yang tidak punya. Yang menunggu orang punya handphone, tetangganya, atau yang depan rumahnya yang akhirnya dia harus mengerjakan PR, nunggu, itu ada dan itu terjadi. Dan itu membuat yang punya handphone ini jauh kasihan, tapi ya harus kerja, itu juga dilema pada orang-orang sekitarnya. Jadi kalau untuk dampaknya itu salah satunya, kebutuhan tentang kepemilikan. Lalu efek dari tidak berteman itu juga pasti rindu. Banyak sekali anak-anak menyampaikan, aku pengen sekolah, aku pengen ketemu temannya, aku pengen ketemu ini siapa-siapa yang dia sebutkan sahabat-sahabat mainnya. Di mana memang dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia membangun hubungan sosial, dunia memulai sesuatu yang harus
kita selesaikan juga di masa itu. Karena ya terus terang saja beberapa kasus-kasus yang ada di saya, di mana tidak masa pandemik, di mana anak-anak hanya belajar, les, pulang sekolah, les, lalu bikin PR, tidur, bangun tidur, harus sekolah lagi, les, itu tuh ternyata berefek besar sekali di usianya di 20 tahun ke atas. Efeknya di 20 tahun ke atas, di mana waktu itu orang tua tidak menyadari hal itu bahwa anakku butuh teman, anakku butuh pintar, anakku butuh matang di dalam sosialisasi. Karena semua manusia memiliki 4 yang harus matang. Ini yang paling gampang nih 4 ya. Matang sosial, matang kognitif, matang emosi, matang mental, dan sekarang matang spiritual. Nah kalau orang tua bekerja lalu tidak mendampingi anak-anak ini, kosong di mana? Kalau sudah kosong di mana harus menyelesaikan berapapun usianya. Nah itu yang menjadi masalah. Nah kalau misalnya di dalam pandemik ini anak-anak sekolah yang kekosongan di mana? Sosial. Bagaimana caranya? Ya mungkin ya dengan pakai Skype atau video call, tetapi kan tetap tidak bertemu. Nah efek kenapa bisa harus bertemu dengan temannya itu menjadi senang, itu memberikan energi positif juga. Nah kalau orang tuanya tidak memberikan masukan, tidak memberikan suasana yang menyenangkan, dia tidak mendapatkan dua-duanya. Oke. Itu intinya. Tadi boleh diulangi Bu, Boleh. matang sosial, Matang kognitif, sosial, kognitif, emosi dan spiritual. Spiritual dan mental. Spiritual dan mental. Ya. 5 berarti ya? Oke. Mungkin mau tambahkan Bu Eka, silakan. Hubungan ini ceritanya kalau soal ya, ini nyambung ya, Bu, nyambung ya. pasti. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, artinya sehat mental itu sehat secara emosional. Jadi sebelum kita menjaga kesehatan mental anak-anak kita, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjaga kesehatan mental dari orang tua atau pendidik itu sendiri dulu, gitu. Ya, jadi kita harus perhatikan diri kitanya dulu sebelum kita mentransfer atau menjaga kondisi mental anak-anaknya ya. Nah, bagaimana untuk bisa menghasilkan mental yang sehat? Ya, tentunya kita harus memiliki rasa yang positif, feel good, ya. Kemudian juga batasi informasi-informasi yang bisa menimbulkan kepanikan, ketakutan. Ya, jadi kalau kita menerima informasi, jangan kemudian sampaikan kepada anak atau mungkin kita menyikapi sendiri diri kitanya menjadi sesuatu yang menakutkan. Itu. Kemudian juga, nah ini yang penting ya, di masa pandemik ini kita harus bisa menerima dan memahami kondisi yang ada sekarang. Oke, menerima dan memahami kondisi yang ada sekarang. Dan yang penting lagi adalah kita tetap harus istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, olahraga yang teratur untuk bisa mendukung itu semuanya. Oke, bagus mau. Oke, cukup. Berarti kita memang harus mempersiapkan dan kita menerima segala kondisi yang kita alami sekarang ini supaya kita juga bisa melakukan yang lain, kita tidak terfokus sama masalahnya seperti itu ya mungkin ya. Dan tadi berbicara tentang energi positif Bu, kita harus menumbuhkan sikap positif. Nah bagaimana caranya Bu? Gitu, oke. Jadi ada beberapa tips ya untuk bisa menumbuhkan atau memunculkan energi-energi positif yang ada di dalam diri kita. Jadi yang pertama adalah semuanya harus berlatih ya. Semuanya berlatih untuk ya kita selalu berpikir positif untuk apapun. Ya, walaupun kenyataan di luar sana sangat mendukung sekali untuk kita menarik untuk hal-hal yang negatif, misalnya ya tadi yang Pak Bagus katakan ketika misalnya kemudian kurikulum atau pendidikan dimulai sekolah di bulan Januari, otomatis kita punya pikiran-pikiran yang negatif. Yang pasti muncul pertama kali adalah negatif. Gimana anak-anak saya? Benar. Bakal Intinya seperti apa gitu kan? Nah, itu yang perlu kita kekhawatiran. latih. Bagaimana kita bisa berpikir positif ketika memang ada informasi seperti itu, ya kan? Nah, apa ya kita bisa lakukan? Mungkin selama nanti sampai dengan Desember banyak hal yang kita bisa kasih pendidikan untuk anak-anak yang kemarin kita sempat bicarakan adalah bagaimana untuk membangun karakter bangsa, ya misalnya bagaimana memberikan sikap-sikap atau mengajarkan sikap-sikap yang baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan itu. Kemudian juga menciptakan kebahagiaan di dalam diri, ya. Jadi
bahagia itu yang bisa menciptakan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut lingkungan untuk membuat kita bahagia atau orang lain kita tuntut untuk membuat kita bahagia. Tapi kita sendirilah yang harus bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Karena kalau kebahagiaan yang kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri itu akan lebih bisa bertahan lama, ya. Kemudian juga cari alasan untuk kita bisa lebih percaya diri. Ya, dari berbagai hal, dari berbagai aspek yang kita bisa, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa optimis atau rasa kepercayaan diri yang baik. Kemudian hindari orang-orang yang berpikir negatif, ya, atau berita-berita yang negatif. Itu karena ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang negatif, sebenarnya mereka itu sudah akan mengambil 50% dari mimpi kita. Itu hati-hati. Jadi kita tidak menyalahkan orang-orang yang negatif, tapi kita harus bisa memfilter ketika kita mendapatkan atau berhadapan dengan orang-orang yang negatif. Kemudian olahraga tetap, ya, walaupun di rumah banyak yang bisa kita lakukan kan olahraganya. Anak-anak kita bisa ajarkan senam, apa ya, dulu zaman kita SKJ gitu ya Bu, yang mudah-mudah aja yang bisa sekarang kita banyak banget ya kita bisa lihat di Google ya. Oke. Kemudian juga kita bisa berbau dengan alam, ya. Jadi misalnya kita keluar rumah bisa lihat pohon. Kalau keluar rumah, keluar terasan nggak apa-apa kan? Kita masih boleh kan? Boleh, masih boleh. Berjemur ya. Kita menikmati semua yang kita rasakan, alam yang sudah kita bisa dapatkan. Misalnya hujan, ketika hujan kita merasakan keteduhannya. Apapun itu kita menikmati. Ya, itu salah satu dari banyak sekali tip yang bisa kita lakukan. Oh ya, satu lagi adalah belajar menerima kegagalan. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, bisa jadi ketika kita mengajarkan anak-anak nggak paham atau nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa, kita menganggap bahwa kita sudah gagal mengajarkan anak. Tidak, tapi ketika seperti itu kita harus kreatif lagi. Bagaimana cara strategi yang lainnya yang bisa kita berikan kepada anak supaya anak bisa lebih mengerti itu. Jadi tidak kemudian kita akhirnya pesimis dan kita merasa aku nggak bisa ngajarin anak-anak itu. Itu tips untuk kita bisa mengambil energi yang positif. Boleh saya tambahkan? Boleh Bu, silakan. Semua ini yang disampaikan oleh Mbak Eka ini sangat bagus, tapi mungkin kita bisa membantunya dengan setiap hari menyadari betapa hari ini kita mensyukuri Tuhan sudah kasih. Kalau sudah mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih, pasti energi positif itu naik, itu sudah pasti. Mensyukuri, oh ternyata aku masih diberi nafas, nggak sulit. Nafas itu enggak bayar, tapi kan orang mau menjadi bayar karena kesulitan nafas. Nah itu kita sudah harus mensyukuri. Berarti hari ini tugasku adalah berbagi kebahagiaan dengan cara berpikir positif seperti Mbak Eka bilang. Nah dengan berpikir positif kita jadi menyadari juga bahwa anak-anak membutuhkan energi positif juga dari orang tua. Kalau kita tidak men-charge energi positif itu, kita tidak akan bisa membagikannya apapun itu. Jadi memang yang dilakukan kita semua ini nomor satu adalah kembalikan kepada Tuhan, mensyukuri, dan apapun akan kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau, hawa yang sedap, segar, seperti itu. Itu sih tambahan saya untuk ini. Ya, yang paling memang butuh perhatian juga adalah lingkungan ya. Lingkungan, karena memang pada saat kita itu mencoba berpikiran positif, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Ada banyak pemikiran negatif dari sekeliling kita, banyak berita juga. Bahkan ada yang bilang kalau lebih baik matikan handphone atau matikan TV katanya satu. Cuman memang juga akhirnya juga kita juga antisosial sih sebenarnya. Ya, jadi ada plus minusnya, di mana memang kita yang harus menjaga karena gerbangnya adalah di kita secara pribadi. Sehingga apapun yang saat ini sedang dihadapi, tadi sudah disampaikan bahwa kita tetap berpikiran positif, dan memang sebenarnya mungkin nanti juga bisa jelaskan Bu Pratiwi tentang bagaimanapun juga kehidupan kita tidak lepas dari DNA orang tua. DNA orang tua ya, maksudnya dari keturunan yang para pendahulu kita. Ada orang-orang yang memang dilahirkan itu mudah sekali berpikiran positif. Tapi ada juga yang memang kesulitan karena mungkin tantangan kehidupan dan sebagainya. Akhirnya ini yang perlu
membiasakan dengan kebiasaan yang baru ya. Dalam kondisi ini sebenarnya memaksa setiap kita untuk terus berpikiran positif, terus bisa bersyukur, meskipun memang bisa jadi orang tua kita tidak punya tidak punya kecenderungan untuk selalu bersyukur, tapi ini sedang memaksa kita untuk bisa bertahan hidup. Kita harus selalu bisa bersyukur dan terus berpikiran positif. Dan jangan sampai faktor X ini, kita sebut faktor pandemi ini kan sebenarnya faktor X. Sesuatu hal di luar kita, yang di luar kontrol kita, yang bisa tiba-tiba bisa mengubah kita yang dulunya itu jadi anak itu ceria, periang, kemudian bersosial dengan teman-teman karena memang gak boleh ketemu, selalu ada di rumah. Ketika nanti ketemu dengan orang, kok tiba-tiba kok berubah ya? Ini kan ada sebuah faktor X yang di luar kendali kita. Gitu. Dan bagaimana caranya supaya faktor X ini tidak benar-benar berpengaruh bagi kehidupan anak-anak kita dan bagi kita, itu yang sangat penting sih. Ya, mungkin menarik sekali tadi Pak Bagus ya. Kita pengen berpikir positif, tapi kalau sekelilingnya negatif, jadi akhirnya juga jadi tantangan juga gitu ya Bu ya. Nah, ini penting. Memang kelihatannya kita mudah ngomong, berpikir positif, feel good, gampang lu ngomong gitu kan, gitu ya. Tapi saya bilang semuanya adalah proses. Ketika kita mau, kita ada niatan untuk merubah, itu kita penting. Ada niatan untuk mengarah ke situ, maka akan ada jalan. Walaupun nanti ketika memproses up and down, marah lagi, cemas lagi, enggak apa-apa, tapi kita maju lagi gitu. Artinya kita tetap bergerak untuk ke arah sana. Kalau berbicara tentang DNA orang tua, jujur awalnya saya juga adalah orang yang sangat memiliki kecenderungan kecemasan yang sangat tinggi, tapi nggak anxiety. Ya, jadi saya tuh selalu ketika mendapatkan informasi apapun, ya itu selalu langsung saya sikapi atau saya respon dengan kepanikan, ketakutan, dan bahkan saya marah. Jadi dulu sempat saya sampai anak-anak bilang, bunda ini bunda singa katanya. Kasian banget ya aku ya gitu. Nah tapi karena saya mendapatkan informasi itu kan saya pengen, ya Allah janganlah saya seperti itu. Dengan cara apa? Ya banyak yang bisa kita lakukan, belajar. Kemudian ya inilah salah satunya saya bergabung di Kata Hati, itu adalah untuk bagaimana bisa mengendalikan emosi. Dan akhirnya lama-lama saya juga suka aneh ketika ada informasi yang harusnya saya panik atau saya takut, kenapa tiba-tiba rasa itu hilang. Saya harus ngapain? Nggak apa-apa, kenapa? Biasa aja gitu. Dan saya happy aja. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu gitu. Karena mungkin saya sudah memproses itu dan ada niatan di dalam diri saya untuk saya selalu melatih rasa-rasa yang positif dalam hidup saya. Gitu. Iya, kadang-kadang justru guru kita itu anak kita. Dengan komentarnya, loh iya ternyata itu. Saya pernah ngalamin Mas. Ya, iya. Bu, saya mau cerita. Oh iya. Tapi Ibu nggak boleh komen, nggak pakai nasihat. Itu yang dia sampaikan. Baiklah. Dia cerita, saya sudah nahan. Aku mau nanya yang ini, aku pengen ke sini. Hilang sudah 2 jam dia cerita, Bu sekarang boleh lupa, aku sudah nanya, sudahlah kamu sudah saya cerita, kamu lega, saya enggak bertanya. Dari situ saya belajar bahwa anak itu membutuhkan keberanian juga untuk menyampaikan ke orang tua. Tinggal orang tua mau enggak dengerin. Karena dengan kita mendengarkan sebetulnya kita sudah mengendalikan diri kita. Mendengar itu enggak cuma ya. Maksud saya enggak. Kontak mata, hati, pikiran, diri kita ke anak kita. Dari situ sebetulnya anak-anak itu sudah mendapatkan banyak sekali yang kehilangan pada saat justru di sekolah. Kalau di rumah, saat yang paling penting adalah belajar, orang tua belajar dari anak sebetulnya, dari bagaimana kita mendengarkan. Dengan mendengarkan kita bisa mengendalikan diri. Ini salah satu caranya ya. Pengalaman yang berharga dari anak-anak kita itu sebetulnya sangat bagus untuk kita bisa legowo, bisa tahu kebutuhan dia, kita bisa ngene, tiba anakku ini nggak senang begini. Anakku enggak senang kalau dia ngomong, aku memutuskan pembicaraan. Baiklah, aku stop. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Memang belajar itu kita untuk positif itu proses memang. Dan kita bisa belajar dari mana saja sebenarnya. Proses dan mau. Proses dan mau, betul. Tadi kita sudah ngomongin untuk anak dan diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, kalau gurunya gimana, Bu? Masalah kesehatan mental ini untuk para guru terkait dengan pandemi ini.
Baik, guru-guru itu sebetulnya luar biasa. Orang tua itu juga luar biasa. Saya salut pada guru-guru yang dalam masa pandemik ini dia tetap aktif mengontak murid-muridnya, men-share di Facebook tentang kegiatan. Baru-baru ini ada di Facebook sebuah sekolah di mana men-sharekan kegiatan gurunya yang memberikan energi positif. Misalnya mereka ditulisnya gini, kepala sekolah yang selalu memberikan support di kegiatan rutinitas kepala sekolah itu apa? Ibu bunda, misalnya bunda menunggu setiap pagi di situ, itu membantu anak-anak mengingatkan kegiatan di sekolah tanpa harus ke sekolah. Dari situ membantu juga kepada guru-guru untuk tetap peka pada kegiatan selama ini di sekolah yang rutin itu kan biasanya suka diabaikan tuh ya, terus lewat aja. Tapi sekarang ternyata itu bagus ya, buat memberikan energi positif. Nah seperti itu, yang saya lihat di Facebook bagus banget. Tahu-tahu itu ada walaupun libur kami tiktokan, ada tuh Mbak. Kepala sekolah mau, yang guru-guru ya mau, dan itu saya rasa bagi guru-guru perlu juga melakukan hal itu. Enggak perlu frustrasi dan pekerjaanku kok banyak dan ini enggak. Dia guru tuh bisa men-share di Facebook. Cek senengnya yo aku walaupun berbaju rumah, tetapi aku bisa tetap memberikan pelajaran. Pasti orang tua yang melihat juga, guru serius. Aku juga harus serius nih. Anak-anak juga harus belajar. Wong gurunya aja seperti itu. Dan saya rasa guru-guru luar biasa. Saya sangat salut dengan kegiatan guru-guru untuk tetap memberikan pelajaran di rumah. Dia tetap juga mengatur bagaimana masak di rumah, bagaimana harus harus multitasking ya. Betul banget. Dan ini teruji ya Pak ya. Teruji keterampilannya untuk bekerja di rumah juga. Itu sih. Ya, jadi kalau kemarin saya sudah sempat dengar juga dari para guru, guru-guru ini membuat istilahnya gini, mereka menjadi lebih kreatif untuk menangani apapun kendala yang ada di lapangan gitu ya. Bagaimana ketika anak-anaknya yang kelelahan terus harus akhirnya tertidur ketika belajar pembelajaran jarak jauh, terus kemudian gurunya akhirnya juga mempola sikap bagaimana dia harus memberikan pembelajaran jarak jauh itu dengan lebih menyenangkan gitu kan. Nah itu membuat akhirnya juga ada variasi dalam hidupnya gitu kan. Kalau misalnya selama ini kita di sekolah guru-guru datang ke kelas kemudian memberikan pelajaran seperti itu, ini bisa lebih kreatif lagi. Dan guru-guru juga akhirnya karena kepengen muridnya juga bisa menerima informasi yang bisa dia berikan, otomatis dia juga mempersiapkan dirinya. Saya lihat guru-guru ketika memberikan pelajaran itu begitu semangat dan begitu bahagia gitu. Nah itu yang menjadikan sudah poin bahwa para pendidik kita sudah peduli terhadap kesehatan mentalnya pada dirinya sendiri. Ya, kalau dari saya itu tentang bagaimana kita sebagai pendidik itu harus punya ilmu ikhlas. Ikhlas apa? Karena kita sebagai pendidik kan pasti, apalagi yang tipe tipe perfeksionis ya, tipe yang ingin agar ketika saya jadi guru murid saya benar-benar harus pintar, murid saya benar-benar harus ngerti. Atau ketika kita nyampaikan sesuatu, kadang-kadang kita juga mengukur diri kita sendiri. Kenapa sih satu kelas misalnya tidak paham apa yang saya ajarkan? Wah itu sudah beban buat pendidik ya, buat guru. Itu masa sebelum pandemi, apalagi pada saat pandemi begini. Betul. Kita kan berpikir dan khawatir, anak-anaknya beneran ngerti apa enggak ya. Justru karena kepedulian kita pada pendidikan, itu yang membuat kita itu khawatir anak-anak didik kita tuh jadi tidak pintar atau tidak paham apa yang kita sampaikan. Ketakutan itu kan muncul. Nah, disinilah ilmu ikhlas itu dibutuhkan. Bahwa yang penting kita berusaha yang terbaik, kita ikhlas aja. Maksudnya kita melakukan yang semaksimal yang kita bisa lakukan, dan biarkan ya Tuhan ikut campur tangan, maksudnya membuat mereka bisa memahami semuanya, karena tidak semua hal itu bisa kita kontrol, tidak semua hal itu kita bisa paksakan bahwa harus terjadi seperti keinginan kita. Apalagi ini kan di luar kontrol kita semua. Bahkan pandemi ini kan juga kita di luar kontrol kita tidak bisa tahu ini kapan berakhirnya.
Tapi yang pasti kita berusaha yang terbaik, kita ikhlaskan saja bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar maunya kita, betul. ekspektasi kita, tetaplah itu lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa segala sesuatu pasti akan baik-baik saja. Amin. Kalau bicara ikhlas berarti kita kudu eling yo, harus sadar ya kita. Okay. Nah ini kesadaran dari diri kita itu penting ya untuk bagaimana kita bisa memproses keikhlasan dan rasa cinta. Kembali lagi para pendidik atau guru harus menumbuhkan rasa itu. Betul. Ya. Nah ini saya mungkin bisa sharing sedikit dari buku yang saya baca. Kemudian saya baca buku Karakter 360 karangan Bapak R.B. Sentanu. Luar biasa buat saya, tuntunan buat dalam saya memproses hidup ya. Jadi perlunya kesadaran untuk setiap manusia dalam memproses hidupnya. Dan yang perlu kita tahu adalah di sini dijelaskan tentang yang namanya pancasadar. Jadi kita harus sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sadar bahagia. Sadar Tuhan itu apa? Sadar Tuhan itu kita harus jujur. Ya, jadi ketika kita merasakan apapun rasa yang ada di dalam diri kita hanya ngobrolnya atau curhatnya sama Tuhan. Ya Allah, aku kesel ya, aku marah, aku capek. Itu sama Tuhan, karena nanti Tuhan akan memberikan pesan-pesan di dalam hati kita. Kemudian juga sadar diri, kita harus mulai ramah terhadap orang walaupun kita tidak ketemu, kita Skype tadi atau nge-Zoom gitu, bagaimana kita tetap senyum ya, kemudian menyapa anak-anak dengan empati yang harus tinggi juga gitu kan. Kemudian sadar hidup, kita peduli terhadap perkembangan anak atau lingkungan atau orang tua atau apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian juga sadar masalah itu buat kita lebih bijaksana, artinya bahwa tidak ada masalah di dunia ini sebenarnya. Yang ada adalah itu cara Tuhan untuk memberikan pemahaman terhadap kita. Memang kita mempersepsikannya adalah itu suatu masalah, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah pembelajaran atau pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan untuk kebaikan kita. Pandemi ini sebenarnya juga untuk kebaikan kita. Kenapa? Alam menjadi lebih baik gitu kan, dan kita bisa lebih mengontrol nafsu-nafsu duniawi kita. Kita lebih bisa menjalin kedekatan dengan keluarga karena tidak boleh kemana-mana. Banyak hal yang kita bisa switching persepsi-persepsi yang negatif menjadi yang positif. Kemudian yang terakhir adalah sadar bahagia. Ya, sadar bahagia. Makanya tadi kenapa kita harus olahraga, harus makan bergizi. Karena apa? Itu fisik. Ketika kita sadar bahagia, kita harus gembira. Mari kita olahraga. Satu lagi mungkin aku tambahin tentang sadar bahagia itu. Yang dibilang itu loh Mbak, setiap saat itu smile. Apapun. Dengan kita smile itu sebetulnya kita menghadap kaca, kita tersenyum pada diri kita sendiri, itu sudah memberikan hal yang baik, positif. Itu udah bisa menunjukkan, oh kita bahagia. Terus bayangkan kalau kita lagi sumpek, terus lihat muka kita yang di kaca sumpek, pasti orang lain yang di sekitar kita juga ikut sumpek, ikut menghindari. Gitu. Tapi kalau kita virus bahagia. Senyum itu virus, ya betul. Saya kok sumpek lihat wajah saya sendiri ya, orang lain gitu ya. Kemudian ketika sadar Tuhan, ini kalau misalnya keselarasan antara jantung dan hatinya tinggi, kondisi mental yang muncul adalah rasa cinta. Ketika rendah, yang ada adalah rasa takut. Sadar diri, kalau keselarasan antara jantung dan hatinya tinggi akan muncul rasa percaya diri. Kemudian jika rendah, maka yang ada adalah curiga. Nah, untuk kesadaran hidup, jika tinggi kita akan merasakan cukup. Ketika kurang, kita akan rendah, kita akan merasa kurang. Sadar masalah, ketika keselarasan jantung dan hatinya tinggi, kita akan merasa tertuntun. Tapi ketika keselarasan jantung dan hatinya rendah, masalah menjadi sesuatu yang menyesatkan. Ya, bahagia ketika keselarasan jantung dan hatinya tinggi, yang muncul adalah rasa gembira. Tapi ketika keselarasan jantung hatinya rendah, maka yang muncul adalah rasa susah. Buku apa ya, bagus sekali nih bukunya ya. Aku jadi tertarik. Ini keupayaan saya ya. Ya. Jadi selain imun bahagia juga ini adalah salah satu imun diri kita untuk menyikapi COVID ini.
Boleh Dijual nanti di Ibu. mana nih? Banyak Ibu di toko Oke. buku. Nanti ini buku buat Ibu deh, ya. Benar, aku terkejut. Aku tapi senang. Nanti ya, nanti ya. Oke. Iya, Kan Bu. enggak pakai Baik. prolog-prolog kan Gitu sampai ya. diberikan. Penting ya memang untuk kita memahami ya, ada sadar Tuhan, sadar masalah, sadar diri, kemudian sadar hidup, sadar bahagia. Kita harus memahami hal ini supaya kita bisa akhirnya dampaknya kita hidup merasa cukup dengan segalanya, seperti itu. Dan sehat pastinya ya. Dan terkendali. Dan jelas. terkendali, betul sekali. Oh, nampaknya kita berbicara cukup lama. Kita langsung masuk pertanyaan tanya jawab aja. Kita diskusi. Banyak pertanyaan ini dari Bapak Ibu. Ini untuk Ibu Pratiwi mungkin. Ya, yang pertama. Ibu bisa tolong jelaskan dampak psikologis lebih ke per fase, Bu. Karena kan untuk menghadapi anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA itu berbeda. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi di masing-masing fase ini, Bu? Sebagai guru dan orang tua. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus karena ini mencakup semuanya. Betul. Guru, anak dan orang tua. Kerjasama itu penting Oke. antara guru dengan orang tua. Karena anak-anak ini bertumbuh. Kalau anak TK pasti masih mendengarkan mamahnya, tapi kalau sudah di sekolah tuh gurunya. Betul. Mama tidak didengarkan. Kata ibu guru, aku nggak perlu ini. Oh, mamanya langsung stres. Nah, ini kerjasama karena di rumah pasti orang tua juga, Bu, saya harus bagaimana? Kerjasama dengan guru itu sangat penting dan ini harus mau. Orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya. Jadi masalahnya gimana setiap frase? Intinya adalah komunikasi yang sangat baik antara guru dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua merasa dirinya lebih baik daripada gurunya. Satu, atau ndak sabar seperti gurunya karena ada target pekerjaan yang harus diselesaikan, harus memberikan penghasilan. Kalau ngajari anakku terus ya aduh Bu gitu. Padahal kan nggak bisa ketemu dengan gurunya. Ini kan panik yang sesungguh-sungguhnya orang tua menghadapi masa di dalam belajar di dalam rumah, ya kan. Nah, komunikasi efektif itu penting sekali untuk guru ya. Terus anak-anak ini manut pasti karena otomatis di rumah pasti dia akan nurut dengan orang tuanya. Tetapi komunikasi dengan guru membuat anak juga diberikan kesempatan untuk tetap bertemu dengan gurunya, tetap menjadi dirinya walaupun di rumah, tetap bermain seperti itu. Ya, itu sih menurut saya komunikasi efektif dan jadi ini untuk keseluruhan ya berarti Ibu. Iya, baik. tapi kalau untuk yang SMP, SMA saya rasa mereka sudah komunikasi sendiri dengan gurunya. Oh iya, sudah. SD bahkan sudah. Cuman guru-gurunya ini memang selalu bekerja sama dengan orang tuanya, ini yang sudah dilakukan, ini hasilnya. Bahkan ada Facebook, ada satu wall di mana guru-guru ini memberikan apresiasi tugas murid-muridnya. Itu diberikan, ditunjukkan ini hasil pekerjaan bikin kue misalnya atau melukis atau apa itu. Ya, mungkin secara praktikal kita sempat bahas pada hari kemarin ya tentang orang tua ada di dua grup, di grupnya dengan guru dan juga sebenarnya karena handphonenya ini yang dipakai oleh anaknya adalah handphone orang tuanya, jadi otomatis dia juga ada di grup yang guru dengan siswa. Jadi terbuka ya. Ya, jadi terbuka. Itu bagi terutama usia yang handphone itu dipegang sama orang tua. Sehingga seluruh tugas, seluruh materi dan sebagainya ada di handphone itu. Jadi ada di dua grupnya orang tua, jadi bisa ngomong urusan-urusan orang tua ya di grupnya orang tua. Khusus orang tua. Khusus orang tua saja. Terus yang di sini ada grup yang menyampaikan tugas, yang menyampaikan materi dan sebagainya. Itu terjalinlah komunikasi yang baik gitu ya. Terutama juga begini sih, banyak orang tua yang tidak tahu sebenarnya anaknya ini dapat tugas apa, dapat materi apa, karena lebih baik memang orang tua tahu, sehingga ketika diminta mungkin membuat sebuah proyek gitu ya, orang tuanya mengerti ini sebenarnya sedang buat apa, karena seringkali kendala terjadi ketika orang tua sebenarnya tidak bisa membantu atau tidak bisa menolong anaknya dalam berproses, itu sih. Iya betul sekali, jadi butuh konsolidasi dua arah yang sangat bagus ya. Dan menjadi tanggung jawab juga, misalnya begini, saya sudah menyampaikan materi ini, kadang-kadang ada orang tua, loh aku kok nggak tahu. Nah butuhnya ada grup orang tua dan guru dan anak itu, orang tua nggak bisa lagi ngomong aku nggak tahu, karena itu sudah menjadi bagian dalam pendidikan itu.
tidak lepas tangan gitu orang tuanya. Silakan, mungkin ada tambahan. Ya kalau saya sih kalau secara fase mungkin sebenarnya orang tua itu harus wajib tahu tentang perkembangan anak ya. Jadi karena anak kita itulah adalah ya kita gitu kan, istilahnya kita yang melihat secara detail ya, secara fase-fase perkembangan yang dilampaui. Jadi kalau misalnya kita punya anak-anak balita yang kemudian terpaksa harus di rumah ini kan, kemudian tetap menjaga keceriaannya, kebahagiaannya dengan cara bermain, ya mau tidak mau orang tua harus bisa menjadi role model itu gitu kan. Jadi seperti guru yang di sekolahnya, kemudian misalnya ketika ada tugas untuk memasak misalnya, bikin sesuatu kan, suka ada tuh anak PAUD. Nah, sampaikan itu juga dengan cara bermain, tidak kemudian bahwa itu adalah tugas yang kamu harus selesaiin, atau kalau tidak selesai biar ibu aja yang bikin gitu kan. Yang penting jadi gitu. Karena nggak mau ribet gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu. Hasil itu adalah buat saya itu bonus aja. Tapi proses pembuatannya itulah yang penting. Dan ya itu juga sekaligus melatih kita ibu untuk bisa lebih sabar ya. Kalau kita pengen sabar tapi kalau kita tidak punya medan latihannya, gimana kita bisa menumbuhkan rasa itu. Nah, kalau anak-anak remaja kita justru mungkin lebih enak ya. Artinya bahwa mereka adalah butuh teman. Ketika ada apapun kita bisa sampaikan dengan diskusi. Yang tadi kemarin sempat saya juga katakan, kita bikin kegiatan dengan kita bikin jadwal misalnya gitu kan. Jam sekian jam sekian belajar, main juga boleh, mungkin nonton TV, istirahat, itu kita bisa adakan komitmen dengan anak, itu kalau remaja. Kalau seperti anak saya mahasiswa itu lebih mudah lagi ya. Karena cuman bunda besok saya ada kuliah jam 7:30 gitu kan, ingatin saya, cuma itu aja. Dan selebihnya mereka sudah dewasa lah untuk bisa, dosennya pun juga sudah punya cara untuk bagaimana memberikan. Ya fase-fase kritis itu biasanya ada di usia remaja ya Bu ya. Lebih ke gini, kontrol orang tua masih dibutuhkan tapi mereka merasa tidak mau dikontrol orang tua. Itu yang terutama yang mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Nah, mungkin banyak yang sedang terkendala di sana karena dimana ketika orang tuanya ikut mengatur, ikut harus ayo segera belajar, ada keinginan untuk tidak mau mengikuti gitu ya. Sementara gurunya pun, sekolah pun tidak punya kemampuan untuk langsung lebih kuat gitu ya, memegang langsung ke sana. Ini yang memang tantangan, sekali lagi ada tantangan. Kita tetap berpikiran positif bahwa kita lakukan saja yang terbaik untuk mereka, dan kita percaya pasti akan ada waktunya di mana mereka akan belajar secara dengan sendirinya dalam fase kehidupan mereka bisa belajar mana yang terbaik buat kehidupan mereka. Betul. Boleh saya masuk, saya jawab. Silakan. Saya langsung jawab aja ya. Karena begini, memang per usia itu orang tua juga sangat penting ikut keterlibatannya. Tapi jangan lupa mereka juga punya fase di mana pada masa kecil, pada masa lahir anak dikekep sama kita. Waktu TK anak tetap sama kita. Waktu sudah mulai SD anak di sebelah kita. Lalu kita sudah mulai harus di belakang anak-anak ini. Itu yang perlu disadari. Jadi bagaimana mengkomunikasikan, ya itu, cara itu. Jadi kalau kita di belakangnya anak-anak ini, kita nggak bisa dominan dong. Nggak bisa, ayo belajar, udah lain caranya, pasti nolak. Tetapi hari ini apa? Kayak seperti yang ditanyakan sama Mbak Eka, Mama aku ini, akhirnya anak-anak menceritakan apa adanya. Tapi kalau kita dominan, anak udah pasti meninggalkan kita. Aduh mamaku. Nah ini perlu pelatihan, perlu mau menerima kenyataan bahwa anak yang sudah besar kita tidak mungkin di depan terus. Kita harus mulai posisi di belakang. Itu yang belakang itu karena kita mengawasi tapi kita tidak mengatur, namanya karena kamu salah nih, aduh agak kesini dikit deh, mau ya gitu. Seperti itu, enggak boleh, enggak bisa, sudah enggak bisa. Ya, dan jangan lupa bahwa mereka adalah produk-produk kita juga ya. Produk pola asuh. Ya, kenapa mereka jadi seperti itu juga sebenarnya selama ini kita yang dalam tanda kutip kita yang membuat mereka jadi begitu. Betul. Ini saya tertarik juga, ini ada flyer ya. Tidak ada kondisi tanpa didahului vibrasi. Nah, tapi kalau anak-anak remaja ini sekarang, anak-anak zaman sekarang gitu ya, itu
tidak suka sekarang mulai dinasehati gitu. Mungkin mereka lebih bisa diajak ngobrol. Diskusi. Jadi, diskusi kemudian atau bercerita teman. tentang satu hal gitu untuk kemudian kita bahas solusinya atau mungkin apa kira-kira yang bisa ditarik dari cerita-cerita itu. Jadi lebih banyak hikmahnya ya. Jadi kita kayak teman yang ngobrol gitu. Nah, teman bercerita. Kenapa anak-anak kemudian ada yang misalnya gini, kok anak-anak kita susah ya, misalnya anak-anak kok jadi pemberontak ya, anak-anak cek dulu hati kitanya, adakah vibrasi yang sudah kita munculkan untuk anak-anak. Saya mungkin nggak sadar ya, sebenarnya nggak sadar ketika mengucapkan itu sebenarnya sudah menjadi doa. Nah ini orang tua hati-hati terhadap rasa, hati-hati terhadap kata-katanya. Jadi kalau memang remaja itu memang masa transisi, jadi dia lagi anak-anak udah lewat, dewasa belum, gitu kan. Jadi nih lagi mencari jati diri, maka kita sebagai orang tua membimbingnya. Ya, tidak kemudian menarik atau menuntun secara paksa untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tapi kita betul tadi Bu Pratiwi bilang, kita di belakang, kita ikuti, kita ajak diskusi, kita cari tahu dulu maunya dia. Gitu. Nah kalau sebagai orang tua, misalkan sudah terlanjur, tapi kan namanya orang tua ingin rekonsiliasi dengan anak, seperti itu ya Bu ya. Kondisinya mungkin anak-anaknya sudah jadi memberontak sama orang tuanya. Nah itu bagaimana Bu, orang dari sisi orang tuanya Bu? Silakan langsung jawab aja. Boleh. Gitu. Jadi Pak Bagus tadi bilang itu kan anak itu kan dari kita juga, hasil kita juga. Itu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kenapa anak memberontak, kenapa kemudian anak menjadi pemarah? Lihat dulu keseharian orang tuanya di rumah. Jadi bapak ibunya bagaimana ketika misalnya bapak ibunya ketika ada masalah disikapi dengan marah. Berarti anak mencontoh, oh kalau ada masalah saya harus marah. Gitu. Atau mungkin orang tuanya suka berantem di depan anak sehingga anak melihat dan anak mendengarkan apa yang menjadi perbincangannya sehingga mereka juga anak-anak juga akan mencontoh. Nah ini yang harus kita waspadai karena sebenarnya anak-anak ini juga dampak dari apa yang sudah kita lakukan ya, dan faktor-faktor lain mungkin di luar lingkungan, tapi yang paling kuat adalah dari didikan di orang tua itu sendiri. Jadi sebenarnya anak jadi malas belajar mungkin karena kita juga malas belajar. Kita nyuruh anak belajar tapi kitanya kemudian WA atau nonton drakor. Banyak kamu belajar ya, terus mamanya banyak. Kamu belajar ya, terus sebelahnya nonton TV, nonton drakor. Jadi saya pernah melakukan ketika saya menyuruh anak saya belajar, saya ada di meja itu dan saya juga buka, maksudnya buka kerjaan saya bahwa saya juga belajar, saya dampingi gitu. Jadi ketika menyuruh belajar seperti itu dan termasuk ibadah juga. Kami di Muslim kalau misalnya karena susah anak-anak untuk sholat ya. Nah itu kita nggak bisa marahin anak-anak untuk ayo kamu sholat, kalau kan kamu saya pukul misalnya gitu. Enggak, tapi dengan cara kitanya sholatnya udah bener belum gitu kan. Artinya ketika orang tuanya sudah rutin ibadahnya bagus, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti. Mendidik dengan contoh ya berarti ya. Iya betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sering ditanyakan pada semuanya kepada semuanya Bu. Tenang Bu. Jadi selama masa pandemi ini kita sudah mengalami pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 2 bulan ya. Nah pada kondisi sekarang ini teman-teman ini murid-murid ini sudah pada bosen, sudah pada jenuh. Nah bagaimana sih cara praktikalnya untuk mengatasi hal ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini dari sudut pandang guru mungkin? Seperti itu. Dari sudut pandang guru, boleh saya masuk ya? Ya, silakan. Kalau dari sudut pandang guru, mereka sebetulnya para guru ini sudah cukup kreatif untuk memberikan pelajaran-pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi kan anak-anak ini di rumah. Di mana kegiatannya itu ya di bangun rumah. Tidur, terus mandi, gitu kan? Tidak lupa menggosok gigi. Tidak lupa menggosok gigi pakai Nah, seperti itu dilakukan sejak anak-anak dari kecil sampai yang SMA, yang kuliah termasuk. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak bosan? Mereka juga harus dilibatkan di dalam kegiatan di rumah. Nggak cuma bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, gitu ya. Tetapi mungkin
ngosek kamar mandi dulu. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Ada hal positif, yaitu membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, dia peka terhadap kebersihan kamar mandi. Nah, itu salah satu mendapatkan orang tua memberikan tugas, tapi tidak dalam bentuk komando. Kamu harus membersihkan kamar mandi, misalnya gitu. Kamu harus menata lemari, tidak. Tetapi hari ini kita adalah kita membersihkan kamar mandi. 1 minggu ini kita kamarmu. Kita menata ulang kamarmu. Nah, itu membunuh waktu bosan, membunuh kebosanan dengan menata kembali. Mungkin bisa, ayo nanti siang kita sortir itu kita pilih baju-baju yang bisa kita pakai atau yang bisa kita berikan. Kita sudah mengajarkan kepekaan terhadap orang lain. Kita mengajarkan kerapian di dalam kamar. Kita mengajarkan anak-anak tahu, aku nggak cocok ya kalau tempat tidur itu menghadap jendela. Aku takut suatu saat itu kelambunya begini-begini, tahu-tahu ada mbak. Itu kan ngayal-ngayal saya aja sih sebetulnya. Tapi intinya anak kita ajari untuk peka di dalam kamarnya sendiri. Nah, mungkin peran guru, misalnya ini saya terlintas begini, peran sekolah kan kita banyak yang menyaksikan adalah para guru ya. Terus apa ini peran gurunya? Karena tadi kan ngomong tentang orang tua. Memang bagi kita yang punya anak ya kita bisa menerapkan hal itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di rumah? Mungkin saya bisa melihatnya begini. Justru kita yang karena bekerja sama dengan orang tua, kita membuat proyek itu memang jadi proyek sekolah. Iya. Jadi tergantung jenjang sih. Kalau jenjang mungkin proyek betul di itu, Pak. rumah gitu ya. Dengan mata pelajaran yang memang khusus untuk itu ya, misalnya yang kita kaitkan misalnya dengan apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk melakukan itu, misalnya bersihkan kamarmu gitu ya. Proyek hari ini adalah memang dan harus difoto misalnya, misal ini cuma misal atau ruang tamu atau apapun. Tapi memang kalau untuk SMA atau SMK mungkin proyek tadi kemarin kita sempat ngomong tentang SMK listrik ya. Bagaimana benerin kulkas di rumah. Iya, betul banget. Apa yang sebenarnya sumbernya adalah barang-barang, benda-benda atau aktivitas yang ada di rumah. Sehingga mereka juga punya andil peran di rumah dan mereka juga sambil mengerjakan tugas dan tanpa sadar sebenarnya orang tua tidak perlu menyuruh. Tapi ini instruksi dari sekolah. Iya. Wah, begitu. Betul sih. Saya tadi sebenarnya mau nyambung ke komunikasi dengan guru karena guru juga bisa memberikan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di rumah. Dulu itu kita mungkin kalau yang budi pekerti misalnya ya, budi pekerti itu kan bagaimana cara berkata yang sopan. Nah, kalau di sekolah kan nggak tahu di rumah kayak apa. Tetapi dari sini mungkin bisa diajak, ditambahin dengan apa sih yang kamu bisa lakukan untuk bisa menolong orang lain di rumah, menolong mamahmu, menolong papamu, mengambilkan apalah begitulah. Pakai intinya kepekaan terhadap orang lain. Iya, itu sih kepekaan terhadap dirinya sendiri, kebersihan dirinya sendiri. Jangan salah loh, saya itu pernah dapat satu kasus ya Pak ya, kelas 5 SD belum bisa pakai baju berkancing. Ngeri nggak? Wadaw. Baju berkancing dia harus mamanya. Dan itu menjadi tertawaan di sekolah. Nah kalau di rumah, ayo sekarang mulai kecil TK pelajaran memakai baju berkancing gitu. Itu bisa dijadikan materi pelajaran. Banget sebenarnya sih ya. Banget ternyata ya yang udah kita kupas ternyata wow gitu. Iya, karena sebenarnya pendidikan itu sendiri kalau saya lihat di sini menurut Tan Malaka itu tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, memperhalus perasaan dan di masa pandemi ini justru ini bisa kita terapkan. Iya, jadi orang tua dan guru bisa sama-sama saling berkomunikasi untuk membuat schedule atau program-program yang bisa mendukung ini. Bahkan justru dengan bekerja sama orang tua, guru dan murid di rumah, saya rasa hasilnya harusnya lebih baik untuk nilai yang seperti Bapak Tan Malaka itu sampaikan gitu dan menambahkan kepekaan terhadap dirinya sendiri. Orang jadi tahu aku sebetulnya enggak seperti ini. Aku tuh contohnya itu ya kalau misalnya kamar berantakan karena kita sudah latihan di rumah dengan rapi. Kalau udah lihat nggak rapi udah tahu apa yang harus dilakukan. Itu sih. Kalau untuk mengejar program akademi itu kan gampang ya, maksudnya masih bisa kita lakukan pelajaran-pelajaran setelah nanti kemudian masuk. Tapi kita tidak kemudian akhirnya mempesimiskan diri bahwa dengan tidak tercapainya
program akademi itu kemudian anak kita menjadi tidak Tidak pintar, pintar, ya, betul. tapi kita lagi sedang menumbuhkan kepintaran atau kecerdasan yang Yang lain lain, dan ya. manfaatkan waktu itu untuk menumbuhkan rasa itu Betul. supaya nanti ketika kembali ke sekolah dan menerima program akademik itu mereka akan lebih siap dan lebih cepat Kuat untuk nangkep. bisa mencapai jenjang-jenjang yang lebih baik. Ya, oleh sebab itu sebenarnya pendidikan itu bukan tentang benar atau salah sebenarnya, tapi tentang kita bisa melewati kehidupan dengan baik apa tidak, berdampak apa tidak gitu ya. Karena memang kecenderungan kita sebagai seorang pendidik yang ini sih karena kita orang keilmuan ya. Keilmuan itu kan bisa terukur. Itu yang seringkali menjadi tantangan bagi diri kita sendiri bahwa ternyata untuk saat seperti ini sulit untuk mengukurnya. Kan sekarang ini kendala bagi kita karena segala sesuatu sulit untuk diukur. Nah, Betul. itulah harus punya respon yang berbeda di masa yang seperti ini. Itu sih. Oke. Ini pasti ada sesuatu yang akan luar biasa ya. Dan mau menghadapi perubahan itu. Oke. Kalau tidak mau menghadapi perubahan itu akan kesulitan sendiri sebetulnya. Baik siapapun ya yang menghadapi ini Oke. gitu. Jadi memang harus ada kerjasama ya mungkin dari orang tua sama guru, mungkin dari pemberian tugas bisa hal-hal yang dekat dengan di rumah. Mas Han, saya ingat juga kata Bapak Menteri Pendidikan Oke. bahwa selama ini kan kita kayak di sekolah itu kayak seperti diajarkan hanya bisa berenang dengan satu gaya di dalam kolam renang. Ya kan? Oke, ha. Ya, mudah-mudahan dengan masa ini kan keterlibatan semua nih, ya artinya guru, orang tua dan anak itu sendiri, kemudian juga dengan kondisi yang ada, kita bisa berharap bahwa anak-anak nantinya akan menjadi seorang perenang ya yang jago, tapi berenangnya di lautan. Karena kita sudah bisa memberikan pendidikan yang lainnya untuk bisa kita siap menerima tantangan ketika kita harus nyemplung di lautan tersebut yang notabene kita pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Oke. Jadi kan yang saya tangkap bahwa memang harus ada kerjasama memang dari guru, orang tua dan siswa itu sendiri. Nah, ini juga ada pertanyaan menyambung dari pertanyaan tadi. Bagaimana solusinya jika ada peserta didik yang di rumah yang kurang kasih sayang orang tua atau broken home? Apa yang harus diperbuat gurunya? Ini sampai tanda seru 3 kali sampai mungkin gurunya kesel. Bagaimana sih guru harus menghadapi siswa-siswa yang memang di rumahnya tidak dalam kondisi yang baik seperti itu? Bisa Ibu Ika mungkin? Kalau ada beberapa memang siswa yang gurunya memiliki concern lebih tinggi. Jadi ini memang agak ekstra ya untuk guru-guru, karena ada memang anak-anak yang walaupun tanpa pandemik itu sudah tidak ada kasih sayangnya gitu. Yeah. Dia sudah dilepas gitu aja, pokoknya kalau mama datang, kamu sudah bikin PR, aku sudah menyediakan guru, aku sudah menyediakan mbak untuk masakkan, aku sudah menyediakan semuanya. Kan itu yang terjadi. Dan itu yang cukup banyak di kota besar. Karena mereka juga harus bekerja. Ibu mama yang bekerja itu akhirnya jadi kontrolnya melalui orang lain, dan guru-guru ini ada beberapa yang ekstra, memang ekstra memberikan perhatian. Nah, di masa pandemik ini sebaiknya memang juga akan melakukan ekstra karena memantau, memberikan support, menjadi seperti orang tua tetapi melalui teknologi. Itu yang memang harus dilakukan. Anak-anak mengerti kok bahwa kalau guru-guru ini ikhlas memberikan perhatian kepada beberapa anak yang memang spesial gitu. Yeah. Anak yang spesial ini guru-guru sudah tahu bahwa dia harus memberikan ekstra. Pasti dengan keikhlasan. Sebab kalau anak-anak yang diberi pendidikan diperhatikan guru yang ikhlas, manut kok. Saya tuh melihat beberapa kasus itu guru yang memang ekstra memberikan perhatian dengan ikhlas. Itu anak-anaknya bisa manut karena ada cinta gitu loh, ada cinta yang terasa di mana tidak didapatkan dari orang tua, tetapi didapatkan dari guru sebagai pengganti orang tua. Oke. Itu bisa juga dilakukan kan dengan teknologi juga ya, artinya kita ketika video call gitu kan, kita bisa saling menanyakan perkembangan, kemudian memberikan istilahnya kata-kata atau bentuk rasa kasih sayangnya guru-guru itu kepada
anak-anak yang dibilang tadi ya mungkin broken home. Tapi saya boleh cerita ya bahwa tidak semua anak-anak yang broken home itu menjadi anak-anak yang sulit ataupun bahkan jadi nyeleneh. Banyak dari hasil-hasil produk broken home juga anak-anak menjadi lebih kuat. Ya, karena itu tadi bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka untuk menyikapi bahwa ketika kondisi ini tidak untuk kemudian kita sesali atau kemudian kita menganggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak. Karena itu tadi kembali bagaimana kita harus bisa menerima apapun kondisi dan anak-anak harus belajar itu. Jadi anak-anak tidak hanya diberikan asupan-asupan hal-hal yang yang bagus-bagus aja ya, dalam arti misalnya memang dalam kondisi yang dia lahir dalam suatu kondisi yang tidak baik pun kita bisa memberikan persepsi-persepsi yang baik untuk dia bisa memberikan semangat atau motivasi untuk dia bisa lebih kuat. Ya, materi yang hari kemarin itu ada peran kita sebagai pendidik adalah membangun engagement, membangun ikatan. Yang pertama adalah social engagement, kemudian activity engagement dan learning engagement. Jadi jangan lupa bahwa peran kita bukan cuma di learning saja, di learning engagement, tapi ada social engagement dan activity engagement. Semuanya akan berdampak bagi perkembangan peserta didik, terutama kalau tadi ngomong tentang keluarga yang broken home itu ada di social engagement. Bagaimana kita secara pribadi dalam tanda kutip ya menggantikan peran orang tua mereka. Memang ini berat. Ini ada tantangan buat kita, satu harga yang harus kita bayar untuk generasi yang memang kita tahu bahwa mereka adalah broken home, tapi saya yakin kita bisa menghadapinya gitu sih. Kita menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan. Betul banget. Saya mau tambahkan sedikit bahwa justru malah menitik beratkan pada pendapat dari Bapak Bagus dan Mbak Eka tentang bahwa memberikan kasih sayang dan menunjukkan kenyataan bahwa ini semua harus dihadapi, bukan dihindari. Dihadapi, dijalani, nanti ujungnya itu adalah pilihanmu sendiri. Kami hanya mengantar, tapi pilihan itu ada di kamu. Nah, untuk menunjukkan bahwa pilihan di kamu itu kan ada tanggung jawab. Kita mengajarkan bagaimana bertanggung jawab dalam melewati ini. Itu tugasnya kita pendidik dan orang tua. Intinya kan kita di dalam saat ini kan sisinya pendidik nih, jadi tugas kita mengantarkan ke situ, menunjukkan kenyataan bahwa kehidupan itu enggak seperti yang kamu inginkan sing enak tok gitu. Tapi ini kenyataannya gitu. Menjadi sih. Generasi yang tahan uji ya. Iya, menunjukkan ke situ. Bukan Maksudnya hanya, kita mengantarkan ke situ. Bukan itu kalau saya lihat, saya ingat itu ada apa? Quitter, campers and climbers. Jadi banyak orang yang tidak tahan kemudian lari. Banyak juga yang ya udahlah gini aja stagnan gitu, tapi kita mendidik generasi yang bisa lebih tahan uji. Ya, di sini. Ini masa ini penting nih untuk kita juga bisa mendidik itu gitu loh, bahwa kita harus bisa melihat segala sesuatu yang namanya masalah atau kondisi yang tidak enak itu menjadi suatu kekuatan untuk memproses perjuangan kita. Ya. Oke, jadi berarti sebagai guru kita memang perlu untuk memberikan perhatian lebih untuk teman-teman yang seperti itu. Dan juga kita harus sadar bahwa ini adalah masalah yang harus kita hadapi. Iya. Sadar masalah tadi ya mungkin ya. Satu lagi Mas Han, ada suatu kasus saya pernah di sekolah tuh ya. Jadi sekelompok anak itu memang anak-anak yang dianggap ini ketika sebelum masa pandemik ya, anak-anak yang dianggap kurang, dianggap bermasalah, dianggap negatif lah ya. Kemudian ada satu guru yang diperintahkan oleh kepala sekolah untuk masuk ke kelas itu untuk memberikan pelajaran, dan dikatakan bahwa ini anak-anak yang dalam kelas itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mudah menangkap materi dan pokoknya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Si guru masuk ke situ, dia mengajarkan ya seperti biasanya dia mengajarkan dengan membawa pikiran-pikiran yang positif tadi, dan ketika dia ajarkan apa yang terjadi pada saat UN. Ini waktu itu anak kelas 6 SD. UN
justru nilai yang terbaik itu didapatkan dari anak-anak itu. Wah, luar biasa Jadi sekali. itu yang membuat saya Gurunya semakin berhasil. yakin bahwa guru hati-hati ketika memvibrasikan Betul. atau merasakan. Jadi ketika ada anak yang lahir dari keluarga broken home, saya kembali energi. Jadi kita doakan di dalam diri kita sebagai guru juga, selain kemudian kita juga melakukan suatu tindakan ya, ini konsultasi atau apa, tapi yang penting adalah di sini di dalam hati guru bahwa yakin bahwa anak ini akan bisa melewati, anak ini akan bisa lebih kuat ketika memang kondisinya dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya gitu. Jadi cintanya itu bisa di send love-nya itu di transfer aja transfer. energi gitu ya. Jadi betul. Itu kekuatannya sangat luar biasa. Ketimbang kita mengatakan bahwa aku menyayangimu misalnya ya. Ketika dalam diri kita bilang bahwa saya yakin kamu bisa dan saya mencintai kamu, itu justru energinya sangat luar biasa. Law of attraction ya Bu ya. Law of attraction. Oke. Selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran. Siswa saya ada yang sangat down karena tidak dapat memahami materi secara online dan merasa berat dengan tugas-tugas online. Sekarang anak tersebut tidak mau beribadah, pendiam dan marah pada Allah. Bagaimana mengatasinya? Ya, saya masuk ya. Ya, Saya langsung masuk itu. Sebetulnya anak ini masih belum siap mentalnya untuk menghadapi perubahan. Marah, pendiam. Kemudian itu adalah reaksi dia yang dia tahu untuk menghadapi sebuah perubahan. Tergantung sekarang kita bagaimana pendekatan orang tua di dalam rumah itu, karena kan memang dia di rumah itu. Bagaimana dia bisa perlahan-lahan menerima kenyataan. Lah kalau kita kan tidak tahu background orang tua ini, bisa jadi pokoknya kamu belajar, nggak peduli, bisa jadi terjadi seperti itu di anak ini gitu. Sehingga dia akhirnya frustrasi, dia marah, dia nangis. Itu adalah namanya kemampuan dia. Kemampuan dia untuk menghadapi kesulitan ini. Apa yang harus dilakukan? Mungkin digali. Kenapa? Kan kadang-kadang tuh bisa jadi sudah takut duluan. Anak yang takut, cemas itu sudah langsung blek, berhenti. Proses perkembangan otaknya, sel-selnya itu sekian detik itu berhenti untuk dek. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu sulit menerima hal baru. Oke. Nah, kalau kita misalnya suasananya itu menyenangkan, aduh hari ini kita akan melakukan ini. Kamu nggak ngerti di mana, Dek, misalnya begitu mamanya. Nah, itu mengkomunikasikan dengan gurunya. Sehingga gurunya bisa nyampaikan ke orang tua. Orang tuanya diajari cara menjelaskannya atau lewat. Karena kalau saya melihat biasanya anak-anak yang marah, nangis, frustrasi itu dari rumah. Bagaimana sikap orang tua mengajarkan kepada dia. Memberikan Gitu. pemahamannya, memberikan suasananya. Suasana di rumah itu membuat anak menjadi takut salah, takut tidak bisa melakukan. Kalau sudah tidak bisa melakukan itu, sudah tahu apa yang akan dia dengar. Sing goblok, mosok gitu aja tidak bisa, jangan salah loh. Yeah. Orang tua yang frustrasi itu akan Reaktif, sasaran ya? empuknya siapa? Anaknya. Frustrasi di perusahaan, anaknya. Pembantunya, dia marah dengan pembantunya ke siapa? Anak ini. Jadi anak ini sebetulnya korban dari orang dewasa di sekitarnya yang ikut frustrasi juga. Jadi guru bagaimana ya mencoba menggali apa sih yang terjadi di balik itu. Seperti itu sih, cukup bijak menurut saya untuk guru mau melihat dari cara itu. Mengajak kerjasama orang tuanya untuk membantu si anak. Ya, seringkali ketakutan dari anak itu karena adanya kompetisi biasanya ya. Maksudnya kenapa kok takut untuk karena tidak bisa memahami, biasanya karena teman-teman yang lain paham kok dia kok nggak paham mungkin. Atau bisa jadi semuanya nggak paham. Jadi dia tidak ada masalah karena loh teman-temanku juga nggak paham kok gitu. Tapi pada masalah ketika teman-temannya paham dia nggak paham. Jadi ada memang karena pendidikan kita juga masih ada sisi kompetisi kompetisi membandingkan dan sebagainya. Ini yang memang pemerintah juga akhirnya mengeluarkan peraturan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kunjung, kebijakan ya bukan peraturan, kebijakan tentang bahwa bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru tanpa harus berupa skor atau nilai kuantitatif. Sehingga tetap kita semangatin anak didik kita untuk bisa mengerti, memahami dan tadi tidak takut untuk ada kesalahan atau ada kekhawatiran dan sebagainya.
Sehingga tetap pada waktunya dia tetap ingat bahwa pada waktunya kamu akan ngerti, tapi teruslah belajar. Mungkin lebih ke sana ya. Di sini sebetulnya perlu keterampilan orang tua untuk tidak meremehkan anak. Oh, oke. Kadang-kadang tuh, lah kok cepet sih belajarnya? Atau gitu. Atau gini, ngene tok isokmu. Karepe guyon orang Jawa Timur tuh kalau guyon sangat menyakitkan kadang-kadang telinga. Loh, sungguhan dan itu sudah mendarah daging. Ya, dan itu bahasa dewasa itu diberikan ke anak. Akhirnya anak juga meng-underestimate teman-temannya. Banyak sekali terjadi pembulian juga karena itu. Dari rumah ya. Oke. Kemudian ini langsung spesifik pertanyaannya langsung ditulis untuk Bu Ika. Bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus yang ada pada masa pandemi ini tidak mau belajar dengan orang tua? Anak berkebutuhan khusus. Bu Eka, untuk Bu Eka. Oke. Ya, karena saya sebenarnya bukan guru ABK ya. Jadi saya coba menjawab dari versi pemahaman saya ya. Ini kembali lagi kepada ya Pak Bagus bilang keikhlasan dan cinta kita sebagai orang tua. Karena anak-anak ini anak-anak luar biasa yang butuh kesabaran dan butuh perilaku kebiasaan, habit. Jadi ketika tidak mau, bagaimana pendekatan orang tua kepada anak itu ya? Karena ya itu tadi anak-anak ini adalah anak-anak istimewa yang otomatis kita juga harus memperlakukan anak-anak ini secara istimewa. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperlakukan itu secara istimewa? Kitanya sebagai orang tua yang harus bisa mengkontrol atau istilahnya tadi harus sehat dulu mentalnya, ya. Dan jangan mengatakan bahwa anaknya nggak mau belajar sama saya misalnya orang tuanya gitu. Tapi kita terus akan berikan itu proses terus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Hari ini mungkin misalnya cara makan gitu kan, kemudian ketika makan ngambil jatuh lagi atau gimana kita kemudian marah, kesel. Nah itu hati-hati terhadap emosi. Nggak mau lagi kita rayu, kita bujuk ya. Dan satu hal, pertahankan hati kita untuk selalu feel good kepada anak ini, gitu, karena anak ini adalah anak pilihan, maka kita harus betul-betul memperlakukan anak-anak ini dengan penuh cinta yang besar. Jadi penuh keikhlasan yang tinggi dan semuanya adalah ketulusan dan rasa optimis kita sebagai orang tuanya bahwa anak-anak ini akan bisa mengikuti apa yang kita berikan. Jadi yang penting ibunya dulu atau orang tuanya sabar dan tetap penuhi cinta untuk bisa terus memproses atau mengajarkan anak-anak istimewa ini dengan cara yang istimewa. Oke. Boleh saya tambahkan? Silahkan Bu, langsung saja Bu. Untuk anak-anak yang ABK ini, orang tuanya juga memiliki sudah harus memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah mereka anak-anak ini gitu ya, karena macam-macam ABK itu ya Mbak ya. Kita perlu membantu mereka masing-masing spesifik dan spesial dengan cara ya tetap koordinasi dengan guru guru ABK-nya. ABK-nya itu. Sehingga apa yang saya lakukan ini benar apa enggak Bu? Oh benar Ibu harus gini itu berkoordinasi. Sehingga kalau misalnya anak saya kok tidak mau belajar, ada pertanyaan besar. Apa yang sudah dilakukan? Mengapa tidak mau belajar dengan mama papanya? Ya kan? Karena mereka sangat peka. Anak-anak ini peka. Kita nggak usah ngomong aja, dari cara kita menyikapi sedikit dorong aja udah sensitif. Sesuatu yang seperti itu gitu. Khusus ya, khusus ya, kita harus memperlakukan dengan memang kita punya keterampilan untuk bisa menghadapi mereka. Harus belajar dari gurunya, keterampilan menangani mereka di rumah. Itu beberapa kali saya menemani teman-teman yang memberikan pelatihan untuk orang tua ABK itu juga spesifik mereka, dan orang tua sebetulnya sudah siap kok nerima anak-anak ini karena dari kecil kan dia sudah siap. Mau tidak mau anakku ini harus siapa maneh, masuk ke guru terus kan enggak, pulang juga ke saya lagi gitu kan. Aku harus melakukan sesuatu yang baik untuk anak-anak ini gitu. Nah, koordinasi dengan guru sangat penting, jadi tidak bisa diselesaikan sendiri. Memang benar kata Bu Ika, Bu Eka, sabar, baik sabar. Berapa lapis? Ribuan. Bukan ratusan ya, ribuan. Bukan ratusan, ribuan. Dan ini justru ini yang namanya ikhlas. Orang tua yang ikhlas adalah orang tua yang dipilih oleh Tuhan untuk
mendapatkan atau diberi anak-anak yang istimewa ini. Kalau kita punya anak-anak yang seperti biasanya ya, kita punya harapan. Nanti besok ya nak, kalau sudah besar harus sayang sama orang tua. Anak-anak yang istimewa, orang tuanya tidak bisa mengharapkan apapun dan orang tua hanya akan memberi. Itulah cinta sebenarnya. Cinta hanya bisa memberi, tidak akan meminta apapun dari yang sudah kita beri. Jadi orang tuanya harus meningkatkan terus rasa cintanya dan bangga bahwa saya menjadi pilihan untuk dipilih Tuhan diberikan untuk berkatnya. Diberikan anak-anak yang istimewa itu. Iya, betul, Jadi harus tetap semangat Ibu dan terus belajar bagaimana mendidik atau memberikan perlakuan pada anak-anak istimewa itu. Oke. Tidak terasa kita sudah hampir selesai. Iya betul. Kita sudah setengah jam, mau 1,5 jam. Mungkin bisa ditutup. Boleh dari satu masing-masing. Pak Bagus dulu mungkin. Oke. Yang pertama ini tentang ketakutan terhadap masa depan. Baik kita yang sebagai pendidik, gimana ya masa depan anak didik saya? Atau orang tua, gimana masa depan anak-anak saya dengan pendidikan semacam ini gitu. Dan juga dari anaknya. Anaknya juga, saya punya masa depan gak ya gitu. Dengan keadaan begini bahwa harusnya saya sudah mengerti ini tapi kok saya belum bisa mengerti. Jadi mereka ada ketakutan tersendiri bahwa bagi mereka yang suka belajar ya, ada juga yang nggak takut sama sekali ya, main game aja gitu. Nah, untuk menghadapi hal ini yang pasti kita terus berikan tadi positif, hal yang positif yang meyakinkan mereka bahwa apapun tantangan dalam kehidupan tetaplah kuat dan kita bisa menghadapinya dan masa depan itu masih ada kok. Ya mungkin saat ini tidak seperti ekspektasi kita, tetaplah ikhlas tadi. Tapi tetaplah berusaha bahwa tetap yakin bahwa tetap ada masa depan bagimu sebagai para siswa kita dan juga bagi orang tua dan juga bagi kita para pendidik. Dan yang berikutnya itu yang pertama, yang kedua saya cuma 2 aja ya. Nggak banyak lagi ya Pak. Biasanya panjang-panjang. Oke. Yang kedua adalah setiap siswa itu punya kita ngomong itu gerbang ya. Gerbang itu ada auditory, visual, kinestetik. Oke. Itu selalu perlu kita ingat bahwa secara psikologis ya Bu ya, bahwa setiap siswa itu pasti punya cara belajarnya masing-masing. Berbeda-beda. Kita enggak bisa pukul rata gitu ya, karena dengan kemarin kita sudah bahas ada sinkronus, asinkronus tuh ya. Kita pukul rata bahwa dengan cara ini pasti dia mengerti. Terus kita ngomong, kok nggak ngerti-ngerti ya? Ya mungkin cara belajarnya berbeda. Ya, kita menerapkan cara belajar seperti ini padahal sebenarnya cara belajar mereka ini berbeda dengan yang lain. Nah, kita harus peka terhadap hal itu sehingga secara psikologis, maksudnya secara mental mereka tidak merasa tertekan ketika mereka harus belajar dengan cara yang semestinya ini bukan cara belajar saya, tapi marilah kita memberikan sesuai dengan bagaimana cara belajar. Dan yang pasti yang tahu ini adalah orang tua sebenarnya, makanya komunikasi dengan orang tua itu sangat dibutuhkan. Itu dari saya. Kata ibuku, hidupmu adalah cermin kesadaran sikap dan perilakumu. Bahagia bukanlah tentang apakah saya bisa lebih kaya lagi, melainkan apakah saya bisa berguna lagi. Terima kasih. Wah, luar biasa, singkat, padat, jelas. Saya agak berpesmili. Kalau saya tetap saja belajar itu penting dan ada harapan. Kalau kita tetap harapan itu tetap ada, kita akan menjadikan kita menjadi lebih kreatif setiap hari. Dari kreativitas yang kita lakukan di rumah, kreativitas guru memberikan pelajaran, kreativitas guru memberikan pantauan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan di rumah, itu juga sebetulnya menunjukkan adanya hope, ada sesuatu optimis yang bisa kita capai. Kita lalui dengan keoptimisan itu sampai berjalan kembali normal, proses belajar mengajar yang normal. Jadi kreativitas itu perlu dibantu dengan optimisme. Dan itu sangat mendukung masing-masing. Luar biasa sekali. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, kita tadi sudah dengar dari Ibu Pratiwi juga tentang kita perlu tetap matang sosial, matang kognitif, spiritual, emosi dan mental. Dan juga untuk kita bisa menghadapi semuanya ini, kita perlu untuk berpikir positif dan menumbuhkan pemikiran positif ini bisa dengan banyak hal. Bisa dari, yang paling penting adalah kita harus menumbuhkan itu sendiri. Kita mencarinya kebahagiaan itu sendiri ya Bu ya, betul. Dan juga kita harus menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan berikan ini dan kita menjaga lingkungan kita tetap positif dan menghadapi masalahnya apapun yang terjadi. Ya, untuk menutup serangkaian webinar kita kali ini, terima kasih Pak Bagus, terima kasih Bu Eka, terima kasih Bu Pratiwi sudah bergabung.
Untuk Bapak Ibu, kita juga ada evaluasi untuk webinar kali ini. Bapak Ibu bisa langsung masukkan link di bit.ly/evaluasi Komnastik 2. bit.ly/evaluasi Komnastik 2. Bapak Ibu bisa mengisi di sana untuk evaluasi tentang webinar hari ini. Dan juga apabila Bapak Ibu yang ketinggalan bisa langsung menyaksikan di YouTube Prima Radio Surabaya. Nanti akan kita share di situ, Bapak Ibu bisa melihat langsung dari awal hingga akhir. Dan juga Bapak Ibu, kembali saya ingatkan apabila Bapak Ibu membutuhkan sertifikat, Bapak Ibu bisa langsung melakukan transfer sebesar Rp50.000 ke nomor rekening yang ada di link yang ada di description dan melakukan konfirmasi bukti transfer ke nomor yang ada di deskripsi juga. Oleh karena itu saya tutup. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya Hans, ini Pak Bagus, kemudian Ibu Eka dan Ibu Pratiwi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Salam pendidikan, sampai jumpa. On Prima Radio, musik enak seharian. Radio Surabaya, musik enak seharian. Kembali lagi bersama saya Manda Herani, sahabat Prima, di program terbaru Ngopi Pagi, ngobrol inspiratif pagi di Prima Radio. On Prima Radio, musik enak seharian.